Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Sahabat Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, kita bicara tentang mereka sahabat yang dijamin masuk surga ini. Ini kita bicara Al-Quran, kita bicara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bicara Quran? Karena Al-Quran turun di tengah-tengah mereka. Kalau ada pujian, ya mereka pujian orang-orang beriman. Rasulullah SAW berbuat, mereka mencontoh dan melihat langsung. Mari kita lihat kelanjutan kisah bagaimana ibadah kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga mereka mendapatkan kemuliaan yang luar biasa ini. Sahabat Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, di pembahasan kita yang lalu kita melihat bagaimana Al-Quran, kemudian Rasulullah SAW, kemudian para sahabat itu sendiri, kemudian para tabi'in, Hasan Basri, Sufyan Ats-Tsauri, para Hasan Al-Basri, para tabi'in yang melihat para sahabat itu bagaimana mereka itu beribadah kepada Allah. Salatnya, puasanya, kemudian jihad mereka luar biasa dalam menegakkan Islam, menyebarkan Islam. Bagaimana akhlak mereka yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Rohama bainahum, kasih sayang mereka luar biasa, sungguh tinggi akhlak mereka. Kemudian bagaimana tawadhu' mereka. Mereka orang-orang yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, dijamin surga oleh Allah dan Rasulnya, tapi tetap mereka tidak pernah bangga atas apa yang sudah mereka perbuat. Mereka orang-orang yang tidak pernah menganggap dirinya itu sudah sampai pada tingkatan tinggi. Seperti Abdullah ibnu Abi Mulaika mengatakan riwayat Imam Bukhari, saya bertemu 30 sahabat Nabi, tidak ada satupun dari sahabat itu yang menganggap diri mereka itu seperti malaikat. Tidak. Tawadhu' mereka. Justru mereka selalu menganggap orang lain yang ada di hadapannya itu adalah orang-orang yang mulia. Karena begitulah yang diajarkan oleh guru mereka, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar ibn Khattab berkaitan dengan sosok Uwais Al-Qarni. Wahai Umar, nanti kalau kamu bertemu dengan Uwais Al-Qarni, kamu minta doa kepada dia. Minta istighfar kepada dia. Minta doa kepada dia agar dia memohonkan ampun kepada Allah untukmu. Subhanallah. Tentu Umar bin Khattab lebih mulia daripada Uwais Al-Qarni. Tapi inilah diajarkan oleh gurunya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah puji akhlak Rasulullah SAW. Sungguh engkau wahai Rasulullah SAW, akhlakmu sangat tinggi sekali. Dicontoh oleh murid-muridnya para sahabat. Sungguh besar ibadah mereka, kedekatan mereka. Dari sisi harta, luar biasa mereka berinfak. Bukan sekedar mereka sholat, puasa, berzikir, berjuang, dakwah. Tidak, dari sisi harta pun mereka menginfakkan hartanya luar biasa. Ibarat mereka dahulu mengatakan berinfak dengan infak yang tidak takut miskin. Infak dengan infak yang tidak takut miskin mereka itu. Kita ambil contoh umpama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Lihat, ketika masa-masa sulit, Abu Bakar berinfak dengan apa? Beliau datang kepada Rasulullah SAW memberikan infaknya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Bakar Siddiq, "Ma abqaita li ahlik."
berapa yang kamu sisahkan buat keluargamu? Abu Bakar menjawab, saya sisahkan mereka di bawah lindungan Allah. Subhanallah. Artinya apa? Didermakan, disedekahkan semua hartanya. Semua hartanya disedekahkan. Subhanallah. Kemudian datang Umar bin Khattab, yang saya hari ini ingin mengalahkan Abu Bakar Siddiq dalam bersedekah. Saya ingin kalahkan Abu Bakar Siddiq dalam bersedekah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar pun datang dengan hartanya, memberikan hartanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan Rasulullah pun indah. Apa itu? Rasulullah tidak bertanya, walaupun dengan Abu Bakar, dengan Umar pun tidak bertanya. Ini berapa nih jumlahnya? Ini berapa nih? Tidak, Rasulullah nggak nanya itu. Rasulullah bertanya, maaf qaita li ahlik. Berapa yang kamu sisahkan untuk keluargamu? Berarti Rasulullah tahu bahwa yang mereka sedekahkan itu bukan jumlah yang sedikit. Yang mereka sedekahkan itu jumlahnya banyak. Maaf qaita li ahlik. Umar menjawab, saya sisahkan separuhnya ya Rasulullah. Umar bin Khattab bersedekah dengan separuh hartanya. Setelah itu Umar pun tahu bahwa Abu Bakar Siddiq bersedekah dengan semua hartanya. Lalu Umar mengatakan, saya tidak pernah mengalahkan Abu Bakar Siddiq dalam hal ini. Tidak pernah mengalahkan. Subhanallah. Inilah Abu Bakar Umar dalam hal berinfak. Bagaimana Utsman berinfak? Kita tahu pernah Utsman membawa 1.000. Ada yang mengatakan itu bukan 1.900 onta dengan barang dagangan di hari yang saat itu hari kesulitan, hari tidak ada makanan di Makkah. Utsman mendapatkan penawaran yang begitu tinggi dari para pedagang-pedagang Makkah saat itu. 3 kali lipat dikasih keuntungannya. Tapi Utsman bin Affan menolaknya. Dan Utsman mengatakan, saya menginginkan keuntungan 10 kali lipat. Siapa yang memberikan engkau wahai Utsman dengan keuntungannya sebanyak itu? Kamu sudah gila wahai Utsman. Mereka mengatakan itu tidak. Ada yang memberikan kepada saya keuntungan 10 kali lipat. Bahkan kalau saya meminta lebih, akan dikasih lebih. 700 kali lipat saya dikasih. Siapa dia wahai Utsman? Dialah Allah yang menciptakan kita semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, Al-Ghani, Al-Mun'im, Ar-Razzaq, Rahman, Rahim. Inilah Allah subhanahu wa ta'ala, lahul asma'ul husna, walahus sifatul ula. Yang memiliki nama-nama yang baik, sifat-sifat yang maha tinggi. Begitulah contoh lagi kisah umpama seorang sahabat yang bernama Abu Talha yang memiliki tanah yang disebut dengan, yang memiliki kebunnya namanya Bayroha. Ya, Bayroha ini kisah sejarah dulu, posisi kebunnya itu depan Masjid Nabawi. Airnya dia paling segar airnya. Rasulullah SAW sering sekali masuk ke kebun itu meminta air kepada pemiliknya Abu Talha untuk meminum karena airnya sangat segar. Ketika turun ayat-ayat tentang keutamaan bersedekah, turun ayat-ayat keutamaan tentang sedekah itu dilipat gandakan oleh Allah. Pahalanya 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat ganda. Turun ayat-ayat yang menjelaskan ini. Berinfak dengan harta yang paling dia sukai. Turun ayat ini. Turun ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan sedekah dengan harta yang paling dia cintai. Abu Talhah pun datang menemui Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau tahu harta yang paling saya cintai, harta yang paling saya sukai adalah kebun saya Bayroha. Demi Allah ya Rasulullah, saya sedekahkan, terserah engkau wahai Rasulullah, ini mau buat apa? Artinya saya sedekahkan ya Rasulullah. Ini cerita panjang memang, tapi intinya lihatlah, mereka mensedekahkan harta mereka yang paling berharga. Kalau kita hitung berapa itu nilai asetnya, berapa hasil kebun dari Bayroha, kebun kurma itu yang luar biasa. Abu Dahdah pun kisah sama. Ketika beliau mendengar turun ayat, man dzalladzi yuqridullaha qardan
hasana faidha'ifahu lahu adhafan katsira. Siapa yang menghutangi Allah dengan hutangan yang baik, Allah akan balas dengan balasan yang berlipat ganda. Siapa yang mau bersedekah, dilipat gandakan oleh Allah. Abu Dahdah memiliki kebun, kata para ahli sejarah diperkirakan kebun kurma beliau itu berisi 600 pohon. Ya, 600 pohon. Bayangkan satu pohon sudah berapa menghasilkan pohon kurma yang kalau berbuah itu satunya bisa segini. Kemudian ada lagi segini. Satu pohon bisa 2, 3 segini. Subhanallah. 600 pohon, berapa itu asetnya? Berapa itu nilainya? Abu Dahdah pun datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, saya pinjamkan kebunku ini semuanya kepada Allah." La ilaha illallah. Ada yang iman seperti ini? Ada sahabat Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, saya sedekahkan semua kebun saya ini kepadamu ya Rasulullah. Saya sedekahkan semuanya. Saya hanya berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala semata." Subhanallah. Rasulullah pun menjawab, "Kam min idqin radahin fil jannah li Abi Dahdah." Berapa banyak pohon-pohon kurma yang sudah Allah sediakan di surga buat Abu Dahdah. Dan buahnya luar biasa. Artinya Allah siapkan surga buat dia. Abu Dahdah pun lari pulang ke rumahnya. Karena rumah beliau ada di dalam. Dan beliau lari menemui istrinya. "Ya Umma Dahdah, wahai istriku, keluarlah kamu dari sini." Kenapa? Karena kebun ini sudah saya sedekahkan kepada Allah. Ya Allah, subhanallah. Begitu pula Talha bin Ubaidillah, salah satu dari sahabat yang dijamin surga. Talha kita kenal sahabat yang subhanallah, jihadnya bersama Rasulullah SAW luar biasa. Kisah Talha di perang Uhud yang diabadikan dalam sejarah. Membela Rasulullah SAW, berdiri tegak di depan Rasulullah SAW. Rasulullah di belakangnya. Menjaga Rasulullah SAW. Mempertahankan Rasulullah SAW dari serangan ribuan pasukan musuh pada waktu perang Uhud. Dengan pedangnya dibabat habis itu semua musuh-musuh yang berusaha ingin membunuh Rasulullah SAW. Hingga pada akhirnya jari jemari Talha bin Ubaidillah itu terkena pedang dari pasukan musuh. Hingga tangan-tangannya, jari-jarinya ini putus. Subhanallah. Luar biasa. Kakinya, salah satu urat dari kaki beliau terkena tebasan sehingga jalan beliau mulai pincang. Rasulullah SAW pun mengatakan, siapa yang ingin melihat wajah penghuni surga, lihat wajahnya anak muda ini. Talha ibnu Ubaidillah. Subhanallah para jamaah. Nggak ngerasa sakit itu jari putus. Nggak ngerasa sakit itu kakinya, uratnya salah satu terluka sehingga jalannya mulai pincang. Para sahabat tidak merasakan sakit. Kenapa? Karena itu tadi ucapan Hasan al-Basri di serial kita yang lalu. Mereka hanya mengharapkan pahala dari Allah. Dan ini yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sehingga segala musibah yang menimpa mereka, ini menjadi ringan di hadapan mereka. Di mata mereka, kesedihan yang di mata orang itu sedih. Kesusahan di mata orang itu sedih. Musibah di mata orang itu sebuah bencana. Tapi di mata para sahabat, musibah itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Karena mereka tahu dan sadar bahwa di balik musibah ini di mata mereka ada surga yang tinggi. Walaupun demikian saudaraku sekalian, Talha bin Ubaidillah, seorang pengusaha kaya, pedagang. Dikisahkan oleh para ulama seperti Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar Al-Alamin Nubala mengisahkan, nanti kita akan kisahkan karena Talha salah satu dari 10 sahabat yang dijamin surga. Ketika beliau pulang dari dagang dengan muka yang kusut, pulang dari dagang nih dari Yaman, mukanya kusut, sedih. Masuk rumah. Apa kata istrinya? Ya Talha, wahai Talha, apakah aku berbuat salah sehingga engkau pulang dari dagang dengan muka yang seperti ini?
Subhanallah. Coba istri zaman sekarang pulang dari dagang lama nggak muncul, tahu-tahu pulang kusut. Dari mana saja kamu? Datang-datang muka kusut. Ini model sekarang. Tapi istri yang dulu lihat, apakah aku yang salah sehingga mukamu seperti ini? Lihat jawaban penghuni surga. Tidak, engkau adalah wanita paling mulia di muka bumi ini. Subhanallah. Baru setelah itu istri yang bertanya, lalu kenapa mukamu seperti ini? Talha menjawab, saya dagang. Rugi? Pulang, kusut, capek, pegel. Mungkin penilaian kita, rugi kali ini dagang. Udah berhari-hari rugi kali. Tapi apa jawaban Talha bin Ubaidillah? Tidak, wahai istriku. Dagang saya kali ini mendapatkan keuntungan yang luar biasa besar. Saya untung banyak. Tapi sedih, untung banyak sedih. Ini harta banyak, buat apa? Apa yang harus saya lakukan dengan harta ini? La ilaha illallah. La ilaha illallah, subhanallah. Apa jawaban istri penghuni surga? Subhanallah. Istrinya mengatakan, wahai suamiku, tidakkah engkau mengetahui orang-orang miskin di kota Madinah ini? Kamu punya datanya, kamu punya catatannya. Orang-orang miskin yang di Madinah ini. Iya, lantas apa yang harus saya lakukan? Kamu bagi itu duitmu kepada mereka semua. Ya Allah, coba Anda semua, Mas. Anda bilang sama istri Anda. Kita bilang, sayang, waduh, bunda, mama, ini dagang saya senang. Wah, mukanya kan ceria, nggak sedih, nggak kusut, gitu ya. Saya untung besar nih, untung besar. Apa istrinya? Wah, luar biasa. Ayo besok belanja. Wah, pergi belanja ke mall besoknya. Pulang, bukan bawa mobil, bawa truk, bawa makanan, bawa segala macam untuk bawa belanjaan dia. La haula wala quwata illa billah. Inilah era sekarang. Dan itulah para sahabat. Sahabatku Fatwa Atif yang dimuliakan oleh Allah. Inilah Talha bin Ubaidillah. Bahkan dikisahkan Talha saat itu ada istrinya 3. Ya, disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, istri beliau 3. Dan setiap rumah beliau itu ada gudang. Ini rumah yang ini ada gudangnya, ini ada gudangnya, ini ada gudangnya. Dan setiap gudangnya itu bukan berisi barang, tapi berisi uang. Masya Allah. Dan uangnya itu selalu habis, disedekahkan. Subhanallah. Inilah infak mereka di jalan Allah. Dan masih banyak lagi cerita-cerita infak mereka. Para sahabat ini yang kita ketahui, Abdurrahman ibnu Auf. Bagaimana infak Abdurrahman bin Auf. Ini sering kita dengar. Bagaimana Utsman ibnu Affan berinfak di jalan Allah. Dan bagaimana para sahabat-sahabat miskin di Yaumul Usrah. Yang nanti dijelaskan oleh Ustadz yang lain. Dicerita tentang perang Tabuk. Bagaimana Rasulullah SAW dalam kondisi sulit saat itu. Musim panas yang menyengat. Panen belum. Panen kurma belum. Artinya mereka tidak punya makanan. Stok makanan mereka sedikit, tinggal sedikit. Ini mereka harus berjuang, berdakwah. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, man sa'ada yaumal usra adman lahul jannah. Siapa yang membantu pasukan yang penuh dengan kesulitan ini, saya jamin dia masuk surga. Wah, berbondong-bondong Utsman membawa 1.000 dinar. Abdurrahman bin Auf membawa 8.000 dirham. Membawa 8.000 dirham. Sahabat-sahabat yang lain yang miskin ikut berbondong-bondong. Ya Rasulullah, saya cuma memiliki kurma 2 genggam. Saya punya kurma segini. Kita bagi ya Rasulullah. Yang ini buat makan saya, yang ini saya sedekahkan ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya cuma punya kurma sebutir 2 butir saja ya Rasulullah. Saya sedekahkan kurma ini ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa. Saya cuma punya badan saya. Saya sedekahkan badan saya di jalan Allah. Saya mau berjuang bersamamu ya Rasulullah. Ya Allah, inilah para sahabat. Subhanallah, mereka berjuang untuk Islam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ada fakir miskin lewat di samping kita. Maaf Pak, nggak ada uang kecil Pak. Maaf,
nggak ada uang kecil. Padahal kantong kita ada tuh yang warna hijau, bahkan warna biru sama merah ada. Kenapa nggak yang warna ini yang kita kasih? Kenapa jawaban kita, maaf Pak, tidak ada uang kecil Pak. Maaf Pak ya, maaf Pak ya. Atau jawab dengan jawaban lain, maaf ya, maaf Ibu, padahal di kantongnya dia ada. Para sahabat benar. Ya, harta mereka, para ulama benar mengatakan, harta mereka, dunia mereka itu di tangan. Dunia mereka di tangan. Yang di hati mereka hanya iman. La ilaha illallah. Sahabat Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah. Ini tadi kita cerita sahabat secara umum. Kita tahu sahabat itu kan dipilah jadi dua ya. Ada sahabat yang disebut oleh Al-Quran nih, kita bicara Al-Quran. Sahabat yang disebut oleh Al-Quran dengan sebutan muhajirin, dengan sahabat yang disebut dengan di Al-Quran dengan sebutan Al-Ansar. Siapa muhajirin ansar? Muhajirin ini sahabat yang muhajir, hijrah dari Makkah ke Madinah. Sedangkan penduduk Madinah disebut oleh Al-Quran dengan sebutan Al-Ansar. Ansar itu artinya para penolong-penolong. Mereka menolong agama Allah, menolong Rasulullah SAW, menolong para sahabat yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Semua ini secara spesifik pun mereka dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Khusus bicara tentang sahabat muhajir dipuji. Khusus bicara tentang sahabat ansar pun dipuji oleh Rasulullah SAW. Subhanallah. Bukan hanya secara umum, tapi spesifik pun di pemilahan sahabat muhajir, sahabat ansar, masing-masing dipuji oleh Allah. Apa ayatnya? Kita lihat. Coba yang di rumah, coba dibuka. Surat Al-Hasyr ayat 8. Kita lihat surat Al-Hasyr ayat 8. Allah berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna allaha wa rasulah ulaika humus sadiqun. Masya Allah. Orang-orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, akhirnya pun mereka ketika hijrah mereka dalam kondisi miskin. Kenapa bisa demikian? Ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Mereka terusir dari rumah-rumah mereka. Mereka terusir dari harta-harta mereka. Tapi mereka mau melakukan itu. Loh, kok mau mereka diusir dari rumahnya dan hartanya? Hartanya diambil alih, rumahnya diambil alih. Nanti kita akan lihat, mungkin nanti akan dijelaskan oleh ustadz yang lain tentang kenapa terjadi perang Badar. Ini penyebabnya. Ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Mereka terusir dari rumah-rumah mereka, dari harta-harta mereka. Kok mau mereka? Kok mau mereka terusir? Karena Allah dan Rasulnya, ya sudahlah, kalian harus tinggalkan. Karena Makkah bukan tempat yang layak untuk kita berdakwah. Tempat yang pas untuk kita melakukan ibadah. Karena kondisi saat itu, situasi saat itu tidak kondusif. Ya, tidak memungkinkan mereka untuk berdakwah, tidak mungkin mereka untuk beribadah. Tekanan-tekanan yang luar biasa, tekanan sosial luar biasa, penyiksaan bahkan terjadi para sahabat. Akhirnya mereka pun hijrah dari Makkah ke Madinah. Meninggalkan hartanya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan bisnis, meninggalkan tempat tinggal mereka. Mereka melakukan itu bukan karena apa-apa. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka melakukan itu hanya mencari ridha dari Allah. Mencari karunia dari Allah, cari pahala saja. Ini semua tak ada artinya dibanding dengan perintah Allah. Semua ini tak ada artinya dibanding perintah Rasulullah SAW. Semua ini tak ada artinya dibanding dengan ridha Allah. Semua tak ada artinya dibanding karunia Allah. Saya lebih mementingkan karunia Allah. Saya mementingkan ridha Allah. Saya mementingkan perintah Rasulullah SAW. Karena Allah dan Rasulnya sudah memerintahkan kami, maka kami akan mengatakan sami'na wa ata'na. Saya mendengar, saya akan taat. Saya harus berkorban dunia saya tinggalkan semuanya. Walaupun resikonya mereka miskin di tempat mereka hijrah. Akhirnya Allah puji mereka. Lil fuqara'il muhajirin. Mereka orang-orang muhajirin yang kondisinya miskin saat hijrah.
Wa yansurunallaha wa rasulah. Mereka melakukan itu ingin menolong agama Allah, ingin berdakwah bersama Rasulullah, ingin menyebarkan Islam bersama Rasulullah SAW. Akhirnya Allah pun membuat sebuah firman-Nya, kalamullah di dalam Al-Quran yang dibaca umat Islam sampai hari kiamat nanti. Ulaika humus sadiqun. Ini adalah orang-orang yang sadiq. Ini adalah orang-orang yang benar-benar jujur di dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ini orang-orang yang jujur. Meninggalkan apa yang mereka cintai, meninggalkan harta mereka yang selama ini mereka geluti. Mereka tinggalkan tempatnya, mereka tinggalkan kerabatnya, keluarganya. Yang musyrik, yang kafir ditinggalkan mereka. Untuk apa? Hanya mengharap pahala dari Allah. Ridha Allah, menolong Islam, berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah iman yang mereka di dalam hati mereka yang diwujudkan dalam sebuah perbuatan. Luar biasa. Luar biasa. Ini sahabat siapa? Ini adalah orang-orang muhajirun. Ya, orang-orang yang hijrah, ya. Luar biasa. Kemudian bagaimana dengan sahabat Ansar? Mereka yang Madinah tadi yang menerima para pendatang, kalau bahasa kita para pendatang. Allah sifati mereka di surat Al-Hasyr ayat yang ke-8. Disifati walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim walladzina tabawwa'ud dara, mereka yang tinggal menetapi rumah ini sebelum mereka datang. Artinya penduduk Madinah. Wal imana min qablihim, sebelum mereka ini datang, penduduk Madinah ini sudah beriman. Mereka sudah beriman. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Subhanallah. Mereka sangat mencintai, welcome sekali, menerima orang-orang yang bakal datang ke kota mereka. Yang hijrah ini diterima dengan lapang dada, dengan tangan terbuka. Wala yajiduna fi sudurim hajat. Tidak ada keberatan sama sekali. Tidak ada keberatan di hati mereka. Sehingga Allah puji mereka dengan mengatakan faulaika humul muflihun. Jadi inilah orang-orang yang muflih. Orang-orang yang beruntung. Mereka orang-orang yang beruntung. Sehingga orang-orang muhajirun mengatakan kepada Rasulullah. Ini komentar orang muhajir terhadap penduduk Makkah. Ma ra'ayna mithla qaumin. Kita nggak pernah melihat suatu kaum. Qadimna alaihim, kami datang kepada mereka. Ahsan muasah, mereka menyambut kita dengan sangat hangat sekali. Fi qalil, walaupun kita tidak punya apa-apa. Dan mereka memberikan semua yang mereka miliki. Ingin memberikan semuanya yang mereka miliki. Kami datang dengan tidak punya apa-apa. Tapi mereka menerima kita dengan tangan terbuka. Dan memberikan semua yang mereka miliki. Laqad kafunal mu'nah. Mereka mencukupi semua kebutuhan kami. Wa asyrakuna fil muhanna. Mereka mencukupi kami dan mereka menyiapkan pekerjaan-pekerjaan buat kita semua. Hatta laqad khashina an yadhhaba bil ajri kulli. Sehingga kami ini orang-orang muhajir takut pahala itu diambil oleh mereka semua. Subhanallah. Ini saling memuji. Lihat, ini muhajir bersikap mereka terhadap Ansar. Ini riwayat Imam Ahmad. Abu Hurairah juga mengatakan, disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, orang-orang Ansar mengatakan demikian. Ini orang Ansar ketika menyikapi teman-teman mereka dari muhajirin datang. Orang Ansar mengatakan demikian. Iqsim bainana wa baina ikhwanina nakhila. Ya Rasulullah, kami punya kebun-kebun. Sudah, ini kebun kami, kamu bagi aja kepada mereka. Bukan kurmanya. Ini kami punya kurma di nampan, di piring, dan kau bagi kepada mereka. Bukan kurma, tapi kebun. Ini kami punya kebun-kebun. Engkau bagi wahai Rasulullah kebun-kebun ini kepada para sahabat muhajirin. Subhanallah. Kebunnya suruh bagi. Ini kasih ke mereka kebun kami. Rasulullah menjawab, lah jangan kebunnya yang kamu kasih. Faqalu takfunal mu'na wa nusyrikukum fi thamra. Engkau cukupi kebutuhan kami. Kami akan bekerja di kebun kami. Kami akan bekerja di kebun kalian. Kalian sudah mencukupi kebutuhan kami. Dan kami akan bekerja di kebun kalian. Kalau ada hasilnya, kalau sudah panen, ya itulah panen kalian. Kamu bagi ke kita. Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Rasulullah. Lihat, kalian sudah mencukupi kebutuhan kami. Kami sudah bekerja di kebun kalian.
Terus apalagi sekarang kebunnya mau Anda kasih ke kami? Jangan. Hasilnya saja kamu bagi ke kita. Subhanallah. Jangan sudah. Kebunnya milik kalian. Kami bekerja bersama kalian. Kalau ada hasil, kamu bagi ke kita. Sampai seperti ini. Ini yang muhajir, berjuang sampai seperti itu. Ini yang ansar, berjuang membela Rasulullah SAW, berjuang bersama Rasulullah, membantu para sahabat-sahabat muhajirin. Wa kullan wa'adallahul husna. Semua pada akhirnya dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa mengambil hikmah. Pasti kita bisa mengambil hikmah. Ambil suri taulan yang baik. Kecintaan kita kepada Rasulullah, kemudian kepada para sahabat. Semakin besar dengan mempelajari ini. Semoga iman kita ditambah oleh Allah dan semoga kita di akhirat dikumpulkan bersama dengan Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.